warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo ikhwah, asatidzah, ustadzah, para mudara, muhafizun, muhafizat yang kami muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit untuk menghilangkan rasa grogi, karena ini baru pengalaman pertama saya manggung di sini ya. Sebelumnya nggak pernah manggung di sini. Tadi ya sebagai tambahan, saya asli dari Jawa Barat ya, dari Tasik. Barangkali di sini ada yang dari Tasik atau yang dari Jawa Barat dan terdampar di Solo. Alhamdulillah. Dan sebetulnya jujur saja ya, mungkin di antara asatidzah ini ada yang lebih pantas, pengalamannya lebih besar, lebih banyak ya, daripada saya. Ini bukan tawadhu-tawadhuan, ini beneran. Dan alhamdulillah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini saya didampingi oleh Masya Allah yang pertama Ustaz Asep. Jadi saya agak tenang. Allah mentakdirkan Ustaz Asep. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ke Ustaz Asep. Demikian juga kalau tadi ada Ustaz Agus, sekarang Ustaz Asep. Biasanya Ustaz Agus, Ustaz Asep itu nama yang sangat familiar. Kemudian begitu juga saya didampingi oleh beliau Ustaz Qasim. Kalau kemarin beliau gelarnya trainer Al-Qasimi, sekarang gelarnya coach Al-Qasimi. Sudah naik level, Masya Allah. Nah, Allah, terkait dengan istiqomah ya, ini memang sesuatu yang sangat berat dalam segala hal. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut supaya orang istiqomah dalam keimanan, itu balasannya pun gak main-main, karena untuk menggambarkan betapa beratnya. Ketika Rasulullah SAW menasihati seorang sahabat hanya dengan kalimat yang singkat, qul amantu billahi tsumma istaqim, itu sudah menunjukkan betapa beratnya. Bahkan kalau kita baca di tafsir surah Hud, itu di awal ada satu ayat yang bikin Rasulullah SAW berubah. Gara-gara ada perintah istiqomah dalam surah Hud. Beliau ya sangat berat, padahal seorang nabi, seorang rasul. Kalau bapak-bapak kan banyak bebanan bukan karena itu ya, karena dimarahin istri, karena takut sama istri. Demikian juga ibu-ibu nih, kalau bebanan ya mungkin sama suaminya gimana gitu. Nah, Rasulullah SAW sampai seperti itu. Nah, termasuk istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Apalagi kita sebagai murabbi, sebagai muhafidhah, bagaimana santri-santri kita bisa tegar istiqomah dalam menghafal, itu lebih berat lagi. Mengistiqomahkan diri saja sudah berat, apalagi mengistiqomahkan orang lain. Tapi ketika kita sudah kecemplung ke sana, mau tidak mau kita harus berbuat seperti itu.
bagaimana dalam tilawah bisa istiqomah, dalam menghafal bisa istiqomah. Pokoknya segala macam yang terkait dengan Al-Quranul Karim, interaksi dengan Al-Quranul Karim harus istiqomah. Itu bukan sesuatu yang remeh. Saya baca perkataan para ulama, al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Karamah jadi ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi bukan ini ya, bukan ustadzah istiqomah lebih baik daripada ustadzah karimah, bukan. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Sudah cukup itu untuk menunjukkan betapa mulianya istiqomah. Dan seringkali karomah datang itu karena buah dari istiqomah. Karomah sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya, nggak pernah terpikirkan sebelumnya, karena dia istiqomah. Dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala karomah, termasuk dalam urusan menghafal Al-Quran. Nah maka ya Allah, ini harus menjadi sebuah perhatian ya bagi kita semuanya. Jadi menurut saya ngisinya kayak gini ya. Jadi tadi saya bingung juga ditanya sama MC, Ustaz ada PowerPoint apa? Ada PowerPoint. Kemudian saya juga nggak bawa laptop ya, penampilan juga apa adanya. Jadi bisa tosim pakai sepatu, saya pakai laptop. Dan saya ya. Nah, ada beberapa tips yang berdasarkan pengalaman ya. Bagaimana kita bisa istiqomah dan bagaimana kita bisa membimbing santri-santri kita bisa istiqomah. Yang pertama, sebagaimana yang saya tulis di makalah itu juga bisa karena dituntut. Karena dituntut harus bikin makalah, ya sudah bikin, jadinya kayak gitu. Yang pertama, benar ini berdasarkan pengalaman. Luruskan niat dan tekad yang penuh dengan kejujuran, tekad yang kuat. Tidak ada cara yang lebih manjur untuk mengistiqomahkan diri atau mengistiqomahkan orang lain melebihi meluruskannya sama menguatkan tekad. Nggak ada cara yang lebih baik daripada ini. Nggak ada. Karena kalau seandainya sudah meluruskan niat, maka yang terbayar adalah Allah. Makanya kadang-kadang ada orang sebetulnya nggak salah-salah banget sih, nggak salah banget. Ada orang yang dia menghafal supaya bisa dapat beasiswa, menghafal Al-Quran biar bisa lolos jadi TNI Polri. Dia kan nggak salah-salah. Menghafal Al-Quran biar bisa kuliah, menghafal Al-Quran biar bisa umroh, bisa lulus di perguruan tinggi nasional apa negeri, macam-macam. Saya sering nasihati kepada santri. Sebetulnya itu wajar, tapi saya sering nasihati, hilangkan niatnya seperti itu. Niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah yang bayar semuanya. Urusan nanti di perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala kasih bonus, bisa masuk perguruan tinggi, dapat beasiswa gratis, Allah yang atur. Kalau saya tidak demikian, nanti akan meninggalkan sebuah kekecewaan. Ketika sudah berusaha sedemikian rupa, ternyata nggak dapat apa yang diinginkan. Tapi kalau seandainya dia sudah meluruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dapat juga hal-hal seperti itu, nggak apa-apa. Sudah dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Simpel, nggak usah neko-neko. Urusan-urusan dunia itu insya Allah kan mengikuti
termasuk dalam urusan kuliah. Sekarang rata-rata ketika seorang murabi atau muhafidz ketika mau memberikan tasjih, penyemangat, biasanya disodorkan hal-hal seperti itu. Mendingan yang jelas saja. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang itu, sudah jelas tuh. Jelas. Kalau masalah lulus sana lulus ini, belum. Itu lebih mendatangkan kekuatan bagi yang bersangkutan. Jadi yang pertama adalah meneruskannya. Apalagi menghafal Al-Quran itu, ya kalau dalam Al-Quran kan walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kan begitu. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, susah kita itu menghafal, itu susah. Banyak orang yang mungkin secara logika dia akalnya pintar, cerdas, tetapi ketika menghafal Al-Quran berat. Fadilah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita dapati yang tadi benar kita ini bagaimana sebagai hamilul Quran atau hufazul Quran juga berakhlak dengan akhlakul Quran. Kadang-kadang kita, kalau seandainya nanti saya tidak berakhlak Quran, gimana ya? Teruskan dia menghafal Al-Quran. Gimana ya nanti tidak bisa mengamalkan Al-Quran? Lanjutlah yang menghafal Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu adalah wasilah yang mendorong dirinya bisa berakhlak dengan akhlakul Quran. Menghafal Al-Quran itu mendorong dirinya bisa lebih baik lagi mengamalkan Al-Quran. Dia potensi rasa malu ketika tidak mengamalkan itu lebih besar daripada orang yang sama sekali tidak menghafal. Wasilah. Kadang-kadang kan bisikan setan kayak gitu bisa menurunkan keistiqomahan, sehingga nggak jadi itu mau menghafal atau nggak lanjut itu mau menghafal. Jadi semuanya adalah fadilah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang secara logika nggak mungkin orang itu bisa hafal Quran, karena mungkin ada ada kelainan dalam otaknya, mungkin kecerdasannya kurang dan lain sebagainya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki orang itu harus hafal, terserah orang secara penelitiannya nggak masuk, ya itu orang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia besar. Walaupun bukan berarti kita tidak ada ikhtiar insani, ya kita harus punya ikhtiar insani. Kemudian yang berikutnya adalah banyak-banyak doa terkait dengan meluruskannya. Itu seorang murabi harus sering-sering mengingatkan. Karena biasanya santri itu jangankan umur meluruskannya itu 1 tahun, 1 bulan saja bisa bengkok niat itu. Bisa menyimpang, ingatkan lagi, luruskan lagi. Ketika dia mulai menyimpang, tarik lagi ke tengah, luruskan, terus ingatkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah banyak-banyak doa. Kan banyak ya doa-doa yang dicontohkan Rasulullah SAW agar supaya kita istiqomah atau kita sabar dalam mengamalkan sebuah amalan, termasuk dalam menghafal Al-Quran. Yang bersangkutan doa, murabinya juga harus berdoa. Ini saya nggak apa-apa ya sesekali menyebut amalannya, niatnya bukan ini ya. Nggak apa-apa. Kita ini kalau seandainya berdoa itu coba sempatkan. Berdoa, misalkan berdoa untuk keluarga, anak-anak kita juga mendoakan untuk santri-santri kita. Ya Allah, anak-anak kami, santri-santri di pondok, mudahkan dalam menghafal,
Kalau seandainya jumlahnya mungkin nggak banyak, sebutin namanya. Tapi kalau banyak kan nanti terlalu lama, capek juga kan. Apalagi ulul albab misalkan ada 800-an santri, sebutin nama satu sebagian kan nggak hafal semua juga. Secara umum juga. Kalau perlu tanya tuh, mungkin Mas'ul Tahfidz. Misalnya kalau misalnya yang mudir tanya, siapa sih anak-anak yang bermasalah? Tanya. Anak-anak yang bermasalah itu siapa? A, B, C, D, E, F, G, H, misalkan sebenarnya. Nama-nama itu kita masukkan dalam doa-doa kita. Jadi bukan hanya anaknya yang berdoa untuk istiqomah, tapi bagaimana gurunya juga mendoakan. Kasih tahu orang tuanya supaya mendoakan juga. Jadi berlapis-lapis bentengnya itu supaya orang istiqomah itu anaknya, gurunya, kemudian orang tuanya. Itu baru dalam urusan doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, kok jadi pada dia begini? Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Doanya diberikan kemudahan. Tadi sudah ada yang saya kan sudah dengar ada walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah merenung tentang apa sih kok Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, tetapi kok di lapangan nyatanya banyak orang yang susah menghafal, gitu. Di lapangan apa sih maksudnya? Ternyata saya menemukan dimudahkan di sini itu memang sifatnya lebih luas. Dimudahkan untuk menghafal, dimudahkan untuk ditadaburi, mudah untuk diambil pelajarannya, mudah untuk diamalkan. Perbandingannya dengan kitab yang lain gitu. Dengan kitab yang lain yang mungkin satu ayat dengan ayat yang lain bisa jadi kontradiktif sehingga membingungkan. Al-Quran nggak ada yang seperti itu. Bukan ini ya, saya pernah berteman dengan anak pendeta. Ketika itu pertukaran pelajar ya. Alhamdulillah masuk Islam. Jadi orang timur kemudian pertukaran pelajar ke Tasikmalaya. Saya sempat berteman ya. Tapi akhirnya alhamdulillah yang bersangkutan masuk Islam sampai dikeluarkan dari anggota keluarganya sampai meninggal dunia. Karena almarhum beliau mengatakan besar. Kalau di kami juga ada semacam pondok tahfidzul Injil gitu. Tetapi nggak ada satupun yang hafal. Pusing yang ada. Dia kan pendeta. Pusing, nggak ada satupun yang hafal. Orang-orang Islam pada menghafal Al-Quran. Kok bisa? Nah, perbandingan seperti itu bukan berarti dimudahkan kemudian tidak ada tingkat kesulitannya. Pasti ada tingkat kesulitannya. Pasti. Jadi jangan kok ini dimudahkan tapi kok susah. Ada tingkat kesulitan. Tapi dibandingkan dengan menghafal yang lainnya, pasti menghafal Al-Quran itu lebih mudah. Mana ada pekerjaan yang tidak memiliki kesulitan? Bapak ibu aja tidur aja kadang-kadang sulit kan? Kan suka ngomong gini, aduh sulit tidur, berarti sulit bagi dia tidur deh. Sulit tidur, susah tidur. Tapi kalau bapak-bapak, ibu kan di sini, ustadz-ustadzah kelihatan yang gampang tidur. Kelihatan. Yang susah bangunnya. Ya, saya sering kalau di pengajian itu sering saya sampaikan. Nih kita ini alhamdulillah ya, urusan tidur itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada di antara kita yang susah tidur, cari tempat pengajian. Kalau seandainya susahnya hari Rabu, cari yang ada
Baru 5 menit sudah tertidur gitu. Alhamdulillah. Cuman kan bangunnya nanti kalau sudah Rabbana Atina baru bangun. Susah. Pasti ada tingkat kesulitan termasuk dalam menghafal Al-Quran. Tetapi tingkat kesulitannya masih dalam batas-batas normal. Batas normal. Jangankan menghafal Al-Quran, ya, syariat Islam itu pasti ada tingkat kesulitannya. Orang puasa pasti lapar, pasti. Tetapi laparnya masih dalam batas normal. Kalau seandainya sudah keluar dari batas normal, pasti pelaksanaan syariat itu otomatis akan berubah, pasti. Orang misalkan sholat harus sambil berdiri. Kalau sudah susah, nggak bisa sambil berdiri, pasti syariat itu kan berubah. Dia duduk, kemudian sambil berbaring, dan seterusnya. Demikian juga yang puasa. Kembali, jadi banyak-banyak doanya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemudahan. Kemudian yang tidak kalah penting juga, ketika orang itu menghafal Al-Quran, ini mungkin tidak tertulis, itu 10 itu bukan batasan, ya. Bisa lebih daripada itu, bisa lebih daripada itu. Ketika orang itu menganggap menghafal Al-Quran, menghafal huruf per huruf, ayat per ayat, surat per ayat itu sebuah kenikmatan besar, maka ketika itu dia akan istiqomah. Tapi selama dia tidak menganggap itu sebuah kenikmatan, tidak bisa istiqomah. Nggak bakal bisa istiqomah. Dalam surah Yunus kalau tidak salah itu kan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Surah Yunus. Ayatnya saya nggak hafal, ya. 58. Nah, kalau beliau memang ada ayat itu Nanha, saya kenalkan, ya. Nanha itu hafal ayat dia. Tapi dalam surah Yunus, baca aja dari awal sampai akhir pasti ketemu ayat itu. Pasti ketemu ayat itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran tuh. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, ayat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nikmat Al-Quran itu, karunia Al-Quran itu, rahmat Al-Quran itu. Hendaklah kita lebih berbahagia, merasa lebih beruntung daripada apa yang kita kumpulkan daripada dunia. Maksudnya kalau seseorang sudah menganggap Al-Quran itu sebuah kenikmatan, dia akan pegang teguh. Kayak bapak-bapak misalkan punya uang 1 juta, menganggap itu sebuah kenikmatan, dia akan jaga semaksimal mungkin, jangan sampai ini hilang, karena dianggap itu kenikmatan. Punya motor, punya mobil, dijaga, jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada yang nyuri. Kalau saya hilang, ada yang nyuri, pasti gelisah. Nah sementara kita hilang 1 ayat 2 ayat, nggak gelisah. Jangan-jangan selama ini kita tidak menganggap itu sebuah nikmat. Kalau kita kehilangan 100.000, 200.000, wah, nggak enak. Siapa yang nyuri, jatuh di mana, diumumkan. Kita hilang 1 surah, 2 surah, 1 juz, 2 juz, setorannya sudah 30 juz, yang hafal juz 30. Hilang, kayak tiap beban gitu, kayak nggak merasa kehilangan. Kenapa demikian? Karena tidak menganggap itu sebuah kenikmatan. Ini maaf ya, saya dari Mesir. Jadi selama dia tidak menganggap itu sebuah kenikmatan, berat susah untuk istiqomah. Tapi kalau saja dia menganggap itu sebuah kenikmatan, dia akan istiqomah. Pokoknya dia nggak mau berpisah dengan Al-Quran. Jangan sampai ada hilang sedikit pun. Dia akan terus berusaha bagaimana menguatkannya.
Kemudian ketika kita punya santri, murid, mau tidak mau, kita memang harus menzohirkan sebagian amalan kita kepada mereka. Harus tampakkan, bukan urusan ria-riaan, bukan. Tampakkan. Bagaimana kita rajin murojaah, tampakkan kepada mereka. Bagaimana kita selalu merawat hafalan, tampakkan kepada mereka. Kalau seandainya kita menuntut anak-anak kita, santri-santri kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran, sementara kita juga sebagai gurunya sibuk dengan HP, sibuk dengan urusan-urusan yang lain, nggak pernah menampakkan, tidak pernah nampak di santri-santri kita ini murojaah. Ingat, saya tulis di sana, santri itu kadang-kadang bantah perkataan kita, nggak nurut perintah kita. Tapi ingat, santri itu paling bagus dalam meniru pola pikir kita, tindakan kita. Urusan meniru pas, jos, ditiru kita ini. Kalau kita tidak menampakkan keistiqomahan seperti dalam segala hal, ya, bukan hanya dalam urusan menghafal Al-Quran, ditiru sama-sama. Maka kita tampakkan kepada mereka. Dan dalam amalan-amalan apapun, kalau punya santri kita ada amalan-amalan dizohirkan, misalkan sholat sunnah, zohirkan kepada mereka supaya mereka juga melazimi sholat sunnah. Sholat sunnah kadang-kadang harus dizohirkan kepada mereka supaya mereka juga bisa melazimi. Yang mulia kadang-kadang zohirkan kepada mereka supaya mereka juga mau ikutan. Jadi nggak ada kaitan untuk ria-riaannya, karena seorang pengajar ya kadang-kadang dituntut seperti itu. Kemudian di antara faktor yang mendatangkan keistiqomahan juga ada represi. Ini tidak bisa kita nafikan, karena seistiqomahnya seseorang pasti akan mengalami yang namanya masa futur, malas, dawan, semangat turun. Itu sudah nggak usah dijelaskan. Kita sendiri kayak gitu. Kita sendiri akan mengalami seperti itu. Maka butuh ada represi. Cuman represi ini harus ditahan. Ini serius, harus ditahan. Kalau nggak ditahan, kebablasan. Overdosis itu bahaya. Jadi represi, overdosis, dia nggak bisa balik lagi. Sudah keenakan. Maka itu pun harus ada takarannya. Dari awal sudah kita atur bahwasanya sarana-sarana untuk represi ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat. Memang itu tujuannya. Jangan sampai bablas. Ternyata nggak balik lagi. Banyak sarana-sarana untuk represi. Bisa makan bersama kan begitu. Nah, makan bersama itu kalau di pondok kan namanya haflah. Tapi kalau sering haflah bahaya. Ini serius nih. Biasanya pusat-pusat ya. Karena pusat-pusat gratis gitu. Kalau sering haflah, sudah haflah. Seperti itu. Apalagi kalau yang lelaki ya, kadang-kadang semua pondok saya suka nyampaikan hampir di setiap pondok. Kadang-kadang suka beda ya antara putra sama putri. Kadang-kadang suka berasa begini, kan laki beda dengan. Masa setiap ini harus beda? Kan harus beda semua gitu. Ini cara ini beda. Sebetulnya bukan beda, tapi kita tidak mau berjuang, tidak mau berkosong, beralibi dengan beda kan laki sama perempuan. Dalam beberapa hal, dalam banyak hal sama. Dalam banyak hal sama, mau laki mau perempuan.
itu, atau mungkin renang atau olahraga dan lain sebagainya. Itu selingan, apa itu, refreshing. Dulu Umar bin Khattab juga kalau nggak salah, beliau pernah mengatakan kurang lebihnya maknanya, kalau saya lagi semangat, ambil semua amalan, wajib sunnah amalan. Tapi kalau lagi loyo, jangan tinggalkan yang wajib. Kalau dalam menghafal Al-Quran, lagi semangat tuh nambah murojaah. Tapi kalau lagi loyo, jangan tinggalkan murojaah. Begitu. Makanya kalau dalam ini itu, dalam menghafal Al-Quran itu bukan perkara cepat-cepatan menghafal Al-Quran. Ya itu penting. Tetapi seberapa besar kita istiqomah dalam murojaah, gitu. Karena kan intinya di sana tuh. Intinya nih, kita ini dalam urusan murojaah itu harus lebih kuat ya, daripada urusan nambah hafalan. Kemudian seorang murabi juga jangan hanya dia kuat duduk. Saya apa adanya aja yang tulis di ini, karena ya pengalaman. Jangan hanya kuat duduk, pokoknya duduk. Ada restoran terserah, nggak pernah nanya. Kalau restoran nanti sudah jam sudah keluar. Yang seperti itu. Kalau misalnya ada yang restoran, ditanya. Barangkali ada masalah, tanya. Atau mungkin si anak ini bingung cara menghafalnya kayak gimana, tanya. Apalagi kalau misalnya anak-anak usia mungkin SMP atau SD ya. Kan SMP dan SD itu rata-rata yang mengatur hafalan mereka itu gurunya. Bukan masing-masing, gurunya yang ngatur. Dia satu hari harus murojaah sekian. Kalau seandainya diberikan kepada yang bersangkutan, ya pengennya ya seperempat. Tapi kalau gurunya harus ngerti, ini kalau saya seperempat hafalan sekian, oh bahaya. Begitu kan? Ini kalau sudah 30 juz, kemudian murojaah satu hari setengah juz, ini gawat darurat, harus diatur. Maka kita harus mau mengatur seperti itu. Kalau ada keluhan misalkan ternyata banyak loh santri itu dia nggak setor ternyata nggak tahu cara menghafalnya gitu. Cara menghafal seperti ini, kita kasih tahu nih, coba sekarang cara menghafalnya begini. Dan seorang guru harus paham gitu. Memang di halakoh itu mungkin kita punya metode standar ya, misalkan metode Al-Qasimi misalkan. Misalkan ya, metode Al-Qasimi. Tapi tidak semua akan cocok dengan metode Al-Qasimi. Nggak bakal. Walaupun pakai standarnya Al-Qasimi nggak apa-apa. Nah nanti ketika dalam individu person, tetap kita harus menyelami bahwa ini mengacu pakai Al-Qasimi. Pakailah yang lain dengan cara ada yang ini punya metode. Beliau ini penemu Al-Qasimi. Kalau saya tanya, Ustaz menemunya di mana gitu? Nggak tahu. Penemu metode Al-Qasimi, tapi nemunya saya nggak tahu di mana gitu. Nah seperti itu harus. Dan masih banyak hal ya. Ini karena waktu ya. Udah lebih ini 3 menit bonus lah. Nawar 3 menit. Jadi silakan ya, nanti sebagian dibaca aja di apa yang sudah kita tulis di ini. Walaupun sekali lagi ya, itu bukan hanya sebatas itu ya, banyak ya yang mempengaruhi bagaimana kita bisa istiqomah. Barangkali ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mengawali bagaimana guru-guru santri-santri kita ini kuat hatinya dalam interaksi dengan Al-Quran, istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dimulai dari gurunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.